Oke, teman-teman, kita minggu ke-4 kayaknya. Ya, minggu ke-4 ya, bener ya. Tentang membangun kehidupan doa. Hari ini temanya lebih dalam lagi. Ya, bukan membangun doa doang, tapi kita membangun keintiman dengan Tuhan. Nah, ini hal yang saya lagi bangun juga. Karena agak tricky ya. Agak tricky-nya itu dimana kita bisa nganggap kita kalau kita rajin pelayanan, kita sibuk di gereja gitu ya, itu kesana tuh kita intim sama Tuhan, padahal belum tentu. Dan itu saya udah lihat contohnya di depan mata saya sendiri waktu itu, dan saya pun ngalamin sebenarnya sih ya. Nah, tapi ya justru karena saya lihat orang yang kayak bisa sibuk setiap hari bisa ke gereja, teman-teman kalah lah pasti ya. Nah itu tapi kehidupan doa kacau balau, uh, keintiman sama Tuhan juga kacau balau. Waktu itu saya bilang, saya renungin sama Tuhan, saya bilang ke Tuhan, gila nih orang begini. Tapi pas saya ngomong begitu, saya baru nyadar saya pun gak beda dari itu. Saya mungkin lebih parah mungkin ya. Nah, sejak saya tahu saya separah itu, lebih pentingin pelayanan daripada kehidupan keintiman sama Tuhan, sejak itu saya baru ubah. Dan hari ini saya harap teman-teman bisa semua perbaikin ini kalau teman-teman ada yang salah. Nah, kita lihat ini ada satu tokoh yang dari sini kemungkinan besar teman-teman tahu kalau teman-teman baca Alkitab ini tokoh siapa. Ini Daniel. Nah, Daniel ini punya jam doa yang bagus ya. Bahkan kalau teman-teman baca ceritanya di Daniel 6, Daniel 5 atau Daniel 6 ya. Apakah Daniel 5 atau 6 gitu. Nah, dia di penjara ya, dia di penjara di gua singa itu karena kehidupan doanya sebenarnya. Nah, banyak yang bilang oh Daniel itu punya iman yang kuat banget ya sampai dia masuk ke gua singa ya dia nggak takut. Nah, tapi sebenarnya tanpa kita sadarin imannya Daniel itu kebangunnya bukan di gua singa. Ya, kalau imannya dibangun di gua singa dia udah mati duluan mungkin. Ya, tapi imannya itu dibangun di luar itu semua, di luar kejadian itu semua. Ya, dia di kehidupan pribadi dia punya jam doa yang sangat kuat gitu. Makanya pas dia ngalamin masuk ke gua singa lah, difitnah sama teman-teman sekerjanya lah, ya dia tenang-tenang aja ya, dia karena dia punya keintiman sama Tuhan itu. Nah, ini nggak cuma Daniel ya, kita bisa lihat Daud. Nah, Daud itu imannya nggak dibangun pas dia lawan Goliat. Imannya itu dibangun pas dia ya di luar itu, sebelum-sebelumnya. Dia lagi di padang rumput, dia lagi gembalain domba, itu imannya udah dibangun di situ. Nah, jadi pentingnya keintiman sama Tuhan itu ya. Banyak dari kita termasuk saya, tadi saya udah bilang ya, saya dulu pikir oh yang penting melayani pekerjaan Tuhan gitu ya, yang penting kita lakuin pekerjaan Tuhan itu udah menunjukkan kita intim sama Tuhan. Tapi sebenarnya itu kurang tepat. Kita bisa lakuin pekerjaan Tuhan tanpa intim sama Tuhan, itu bisa, dan banyak orang begitu termasuk saya. Nah, tapi orang yang intim sama Tuhan dia nggak mungkin tahan buat dia nggak lakuin pekerjaan Tuhan. Beda ya pasti ya. Jadi kita bisa lakuin pekerjaan Tuhan tanpa kita intim sama Tuhan. Tapi kalau kita intim sama Tuhan, nggak mungkin kita pengangguran ya. Pasti kita juga punya hati pengen menyenangkan hati Tuhan, kita lakuin pekerjaan Tuhan. Jadi yang penting bangun keintiman dulu ya. Karena kalau keintiman kebangun pasti kita lakukan pekerjaan Tuhan. Nah, kita ada beberapa poin ya, saya bahas satu persatu. Saya nggak akan panjang mestinya. Nah, ini ada ayat, sorry, ini apa namanya, perikop menarik ya. Ada perikop menarik yang saya baru temuin. Sejujurnya saya kurang suka yang namanya kitab Yesaya, kitab Yeremia, kitab Yehezkiel, itu tiga kitab yang saya dari dulu tuh ya baca sih baca ya, cuma saya nggak ngerti gitu. Jadi saya males baca ini semua tiga ini. Tapi akhirnya saya coba baca terus. Ya, saya kalau baca tuh urutan biasanya Kejadian sampai Wahyu. Nah, karena saya baca terus sampai akhirnya pas saya baca Yeskiel 28 ini, saya baru nemuin sesuatu yang saya belum pernah temuin gitu. Saya baru teng kali ini. Mungkin sekitar bulan lalu atau 2 bulan lalu saya baru ngeh gitu, ayat ini ternyata dahsyat banget dan saya belajar banyak dari sini. Padahal saya udah baca ini mungkin udah berkali-kali ya, tapi nggak nyadar gitu. Nambah lagi mungkin saya bacanya di versi ini, BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Ini jadi powerful banget. Semoga teman-teman juga bisa belajar dari sini ya.
Yuk kita baca. Tuhan berkata kepadaku, hai manusia fana, sampaikanlah kepada Raja Tirus. Apa yang aku Tuhan yang Maha Tinggi katakan kepadanya. Dengan sombong engkau menganggap dirimu dewa yang bertahta di tengah-tengah laut. Boleh saja engkau berlagak sebagai dewa, tetapi ingatlah engkau hanya manusia biasa. Sangkamu engkau lebih pandai daripada Daniel. Daniel ini Daniel ya. Sehingga tak ada rahasia yang tersembunyi bagimu. Kau pakai hikmat dan pengertianmu untuk mengumpulkan harta, emas, dan perak. Memang engkau pandai berdagang dan sekarang sudah kaya raya, dan kekayaanmu itu membuat engkau sombong. Tuhan yang Maha Tinggi berkata, hai Tirus, karena engkau menganggap dirimu sama seperti Allah, aku akan mengirim tentara asing yang sangat kejam untuk menyerang engkau. Mereka akan menghancurkan segala kemegahan yang telah kau capai berkat hikmat dan pengertianmu. Engkau akan dibunuh dan dikuburkan di dalam laut. Nah, jika tiba saat itu, masih dapatkah engkau mengatakan bahwa engkau Allah? Di hadapan pembunuh-pembunuhmu, nyatalah bahwa engkau hanya manusia belaka. Engkau akan mati seperti orang hina, karena dibunuh oleh orang asing yang tidak mengenal Allah. Aku, Tuhan yang Maha Tinggi, telah berbicara. Nah, ini saya nggak tahu teman-teman bacanya gimana, tapi kalau menurut saya nih, ini benar-benar kayak nyablak banget Tuhan ngomong ke Tirus ini, Raja Tirus ya. Nah, saya paling nyablak tuh baru ngeh ayat ini luar biasa pas saya nyampe di sini nih. Ini ya. Nah, di bagian sini nih. Masih dapatkah engkau mengatakan bahwa engkau Allah? Nah, di hadapan pembunuh-pembunuhmu itu kan, jadi dia ada orang ngaku-ngaku sebagai Allah tapi dia dibunuh orang. Nah, jadi Tuhan bilang di hadapan pembunuh-pembunuhmu itu nyatalah bahwa engkau hanya manusia belaka. Ini kan kayak kayak apa sih ngomongnya? Kayak ditantangin terus lihat gak lo begitu kan? Nah, kayak kira digituin sama Tuhan. Nah, pas di kalimat ini saya baca, wah, ini kayaknya bukan cuma buat Raja Tirus nih, ini buat saya juga nih. Nah, pas saya baca ini. Nah, di ayat 1-5 ini, nah, kalau kita baca, ini sebenarnya definisi, Tuhan mendefinisikan ke kita arti kesombongan. Ya, saya pikir dulu kesombongan itu yang ya cuma kayak apa sih? Wah, kalau kita lebih kaya dari seseorang, kita pamer kekayaan itu sombong gitu. Ternyata sombong itu nggak kayak gitu ya versi Tuhan ya. Nah, ini sombong itu sebenarnya definisinya itu justru menganggap kita tuh nggak butuh Tuhan. Nah, itu baru definisi sombong. Ya, semua serba serba aku bisa sendiri, semua serba karena aku, bukan karena Tuhan, bukan karena anugerah Tuhan. Itu bentuk kesombongan. Nah, saya dulu ada satu pendeta ngomong ke saya, ngajarin saya, ada 3 pribadi yang bisa jadi Tuhan di hidup kita. Ada 3 pribadi. Satu, itu Allah Tritunggal, ya. Itu yang harus jadi Tuhan, ya itu Allah Tritunggal ya. Tapi kalau kita nggak jadiin Allah Tritunggal sebagai Tuhan kita, yang kedua kita bisa jadiin setan sebagai Tuhan di hidup kita. Ya, itu makanya ada pengikut setan, gereja setan. Nah, itu mereka mentuhankan setan gitu ya. Tuhan dalam huruf kecil lah gitu, Allah dalam huruf kecil. Nah, tapi ada yang ketiga yang mungkin kita nggak sadarin, pribadi yang bisa jadi Allah huruf kecil di hidup kita selain Allah Tritunggal dan setan, itu justru diri kita sendiri. Ya, kita mentuhankan diri kita sendiri. Nah, ini kayak gini nih. Kayak ini orang nih. Engkau berlagak sebagai dewa ya. Dewa itu ya Tuhan lah intinya. Tuhan huruf kecil ya. Ya, engkau berlagak sebagai dewa. Nah, ini udah kesombongan. Nah, ini yang dilakuin sama setan. Kenapa setan bisa jatuh? Ya itu karena ya mereka ingin menjadi Tuhan, ingin menggeser Tuhan gitu ke sana ya. Kayak ngajakin sepertiga surga buat berontak sama Tuhan. Nah, itu jadi bentuk kesombongan itu adalah ketika kita merasa kita nggak butuh Tuhan. Nah, ini perikop ini nampar saya banget pas saya baca. Sampai sekarang saya kadang masih suka baca. Nah, di versi BMK ini ya. Mungkin kalau versi terjemahan baru yang biasa kita baca mungkin nggak terlalu senyablak ini gitu. Ya, tapi bagi saya ini benar-benar, wah, ini teguran banget dari Tuhan pas saya baca ini. Nah, intinya poin pertama tentang bangun keintiman, kita harus sadar dulu hidup tanpa doa itu adalah bentuk kesombongan terparah yang bisa kita lakuin. Ya, itu bentuk kesombongan. Ya, iya loh, kalau kita rendah hati kita ngakuin kita butuh Tuhan, nggak mungkin kita hidup kita tuh nggak bangun jam doa yang benar.
Dan itu yang baru saya sadarin juga. Ya, ini saya baru sadarin juga. Dari kemarin tuh saya lagi gila-gilaan bangun jam 2 banget. Saya bisa doa 1 sampai 2 jam. Yang mana dulu saya nggak pernah lakuin ya. Saya doa sih doa, tapi saya nggak bangun sampai berjam-jam gitu. Sekarang setelah saya tahu, wah ini hidup tanpa doa tuh bentuk kesombongan. Dan dosa yang paling Tuhan benci, itu adalah kesombongan. Karena itu ya setan jatuh karena kesombongan. Ya, ini dosa yang paling Tuhan benci. Jadi kalau kita merasa kita nggak perlu intim sama Tuhan, atau ataupun kita merasa kita perlu intim sama Tuhan tapi kita nggak bangun keintiman sama Tuhan, itu sama aja sebenarnya. Ya, kalau kita merasa perlu ya pasti kita akan bisa-bisain. Ya, semua yang kita merasa kita perluin pasti kita akan bisa-bisain. Nah ini keintiman sama Tuhan itu ya itu bukti cinta kita ke Tuhan sebenarnya. Ya, dan orang yang tidak sombong pasti itu orang yang rendah hati. Nah, orang rendah hati itu pasti ngakuin dia butuh Tuhan. Ya, jadi hidup tanpa doa adalah bentuk kesombongan terparah yang bisa kita lakukan. Nah, jadi saya juga merenungkan ya karena saya baru akhir ini bertemu dengan teman-teman seiman yang baru saya kenal gitu ya. Ketika saya disuruh pimpin doa, kalau saya merasa, aduh kenapa saya sih dipilih pimpin doa, saya akan langsung dulu jadi nggak enak sendiri setelah saya pelajarin ini nih, hidup tanpa doa lah bentuk kesombongan. Yuk, lu doa masa ngomong sama Tuhan lu merasa terbeban sih? Emang ya contoh kayak gini ya, saya punya misalnya ya saya punya istri, ya saya belum punya istri ya, tapi misalnya saya punya istri, nah terus pas ada orang mau minta tolong ngomong ke istri saya bilang, aduh masa harus saya sih nyampein ke istri saya? Nah pasti istri saya kan ngomong dong, idih masa suami aku begituin aku sih? Nah itu ya bentuk ketidakadanya keintiman ya. Jadi jangan sampai kita malu pimpin doa, semoga nggak ada lagi yang begini ya. Saya sejak itu juga saya kalau disuruh pimpin doa ya saya pimpin gitu, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa lagi, malah saya senang, malah siapa tahu saya bisa sambil doain orang lain gitu ya. Jadi itu poin pertama ya, hidup tanpa doa adalah bentuk kesombongan terparah yang bisa kita lakukan. Poin kedua, nah ini ayat terpendek di Alkitab mungkin, cuma 2 kata tapi powerful banget. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Bahasa Inggrisnya pray without ceasing. Nah, itu bahasa apa Yunaninya adia leitos. Nah, itu artinya tanpa putus-putus, tanpa kelalaian, tanpa henti. Ya. Adanya kata tetaplah itu nunjukin apa sih? Tetaplah itu nunjukin konsisten. Harus konsisten. Nah, ayat ini nggak masuk akal kalau kita cuma doa sekali aja cukup. Ya, makanya Tuhan nggak pernah ngajarin, oh, udah doa sekali aja cukup kok. Nggak pernah tuh. Kenapa? Karena ayatnya ngomong tetaplah berdoa. Itu berarti konsisten, terus-terusan. Ya, bahasa aslinya tuh ya, tanpa putus-putus tuh. Nggak boleh putus doanya, tanpa kelalaian, dan nggak boleh stop, tanpa henti. Nah, jadi keintiman dengan Tuhan dibuktikan dengan adanya obrolan tanpa henti dengan Tuhan setiap waktu. Ya, kalau teman-teman sering dengerin saya cerita, mesti teman-teman tahu ya ini. Ya, kita bangun kehidupan kita sama Tuhan, bangun keintiman kita sama Tuhan, bangun pengenalan kita sama Tuhan, ya itu kita harus sepanjang hari, nggak cuma di saat kita sendirian di kamar, di gereja, nggak cuma saat itu. Justru saat-saat kita lagi ngapain, misalnya saya dulu terus pas saya masih sekolah atau kuliah, saat saya masih ujian, saya sambil ngobrol sama Tuhan, Tuhan nih soal susah banget saya nggak pelajarin lagi Tuhan, gimana nih Tuhan, jawabannya apa nih, saya harus tulis apa nih? Nah itu kalau lagi makan, aduh Tuhan nih makanan enak banget nih, Tuhan nih makanan gak enak banget, Tuhan siapa sih yang bikin? Nah itu selalu ada obrolan sama Tuhan di setiap hal yang bisa kita setiap hal yang kita lakuin sebenarnya kita bisa sambil ngobrol sama Tuhan gitu ya. Nah itu bukti kita intim sama Tuhan. Apa-apa cerita. Malah kayaknya kalau kita nggak cerita, kesana kita nggak tahan. Nah itu bukti ada keintiman sama Tuhan. Lagi dimanapun, ajak ngobrol sama Tuhan. Nah, jadi poin kedua ya, keintiman dibuktikan dengan adanya obrolan tanpa henti dengan Tuhan setiap waktu. Nah tapi jangan juga, nah saya lakuin ini memang dari dulu ya, setiap waktu, lagi dimanapun, saya ngobrol sama Tuhan, tapi ternyata jam doa di mana saya berduaan sama Tuhan malah nggak terlalu saya bangun. Nah ini kebalikannya, yaitu dua-duanya harus. Kita harus
sepanjang waktu, setiap detik kita ngobrol sama Tuhan, tapi juga bukan artinya kita nggak mengkhususkan waktu di mana kita intim berduaan sama Tuhan. Nah, ini dua-duanya harus dibangun, nggak cuma salah satu aja. Oke, lanjut poin ketiga. Lukas 5 ayat 16. Nah, ini dia. Ini Tuhan Yesus sendiri ngajarin tentang mengundurkan diri. Akan tetapi Tuhan Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ini Tuhan Yesus itu kalau sekarang tuh mungkin anggapannya ya pengkhotbah paling dicari gitu ya, pengkhotbah paling terkenal di saat itu, yang udah powerful banget lah ya, bukan cuma khotbah doang tapi kuasa mukjizat ada, kuasa kesembuhan ada. Wah, kapan lagi gitu ya bisa ada orang kayak gitu. Itu sibuk banget dia pasti. Nah, tapi sesibuk-sibuknya dia, kita bisa lihat Lukas catat Tuhan Yesus mengundurkan diri. Nah, itu bahasa Yunaninya hupochoreo. Nah, pas saya selidikin, apa sih artinya ya hupochoreo itu? Ya, itu bahasa Inggrisnya withdrew ya. Artinya dia meninggalkan, dia meluangkan, mengundurkan diri dengan tenang, dan menarik diri. Jadi, jangan sampai kita kayak takut meninggalkan pekerjaan ataupun pelayanan, ya bahkan takut meninggalkan pelayanan aja udah salah gitu ya. Nah, jangan sampai kita takut meninggalkan pelayanan ataupun pekerjaan karena kita intim sama Tuhan. Aduh, kalau aku intim sama Tuhan, aku luangin waktu sama Tuhan, nanti pekerjaanku gimana, pelayananku gimana. Nah, itu udah nggak beres tuh. Ya, itu hidup kita berarti udah nggak beres. Nah, kita harus meluangkan waktu doa, mengundurkan diri dengan tenang, dan kita mau juga untuk menarik diri dari semua kesibukan. Ya, nggak boleh ada hal yang bisa bikin kita kayak lebih prioritasin hal itu dibandingkan kita bangun keintiman sama Tuhan. Jangan sampai kayak gitu. Nah, ini dilakuin sama para rasul. Ya, di Kisah Para Rasul 6 ayat 1-4, di situ pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Nah, itu di sini para rasul ngomong ternyata pelayanan itu nggak boleh lebih dipusatkan daripada doa dan pelayanan firman. Nah, ini mungkin banyak di antara kita yang seperti itu, ya, yang lebih pentingin pelayanan, pentingin pekerjaan, lebih daripada kita memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, bahasa Inggrisnya memusatkan pikiran itu devoted ya, devosi bahasa Indonesianya. Nah, memusatkan pikiran. Nah, bahasa Yunaninya itu proskartereo. Artinya bersungguh-sungguh, gigih, konsisten, rajin, menempel atau mengikuti sebagai pelayan dan memberi diri secara berkelanjutan. Nah, itu gila gak sih? Jadi memusatkan pikiran dalam doa dan firman tuh sampai kayak gitu tuh. Ya, kita bersungguh-sungguh dalam doa dan firman, gigih dalam berdoa dan membaca firman, konsisten rajin dalam berdoa dan membaca firman, menempel atau mengikuti yaitu dan memberi diri secara berkelanjutan. Jadi benar-benar kayak difokusin banget lah gitu ya, kasarnya ya, difokusin banget. Nah, dalam hidup sebagai orang Kristen, yang paling utama seperti yang dibuktiin sama para rasul tadi, bukan pelayanan, tapi doa dan firman. Pelayanan tidak boleh menghalangi kehidupan doa dan firman, tapi bukan artinya terus fokus di doa sama firman terus pelayanan ditinggalin, pekerjaan ditinggalin, enggak juga. Ya, tapi jangan sampai itu dijadiin yang paling utama. Yang paling utama itu harus kita doa, bangun keintiman sama Tuhan, dan kita fokus sama firman Tuhan. Ya, kita lakuin firman. Ya, jangan cuma baca firman tapi lakuin firman juga.
Nah, rajin pelayanan tapi tidak membangun keintiman pribadi dengan Tuhan tidak akan pernah menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, semoga teman-teman ini yang ada mungkin di sini yang pelayanannya wah tiap hari, mungkin bisa tiap hari ke gereja mungkin. Nah, tapi jangan sampai itu ya, kita nggak membangun keintiman pribadi sama Tuhan. Dan dulu kalau saya kan orangnya saya cukup eh apa ya, saya tuh kalau kerja tuh nggak suka setengah-setengah, nggak suka ditinggal-tinggal. Nah, jadi kalau saya kayak pengen cepat selesai gitu. Jadi kadang-kadang ya kalau ada pelayanan apa ya saya pengen lakuin itu sampai beres dulu. Nah, itu akhirnya saya jadi menggeser waktu keintiman saya sama Tuhan. Kan ngaco ya. Nah, justru ya kita itu ya eh, fokus ke pelayanan bagus, fokus ke pekerjaan Tuhan bagus. Tapi kalau kita lebih mementingkan itu dibandingkan kita intim sama Tuhan, itu nggak akan pernah jadi hal yang menyenangkan hati Tuhan pasti. Ya, itu kuncinya itu ya, kita menyenangkan hati Tuhan atau enggak. Karena kalau kita misalnya ada seorang istri yang ya ada seorang suami, misalnya seorang suami yang sibuk kerja demi kebutuhan istrinya, tapi dia nggak pernah intim sama istrinya. Saya juga nggak yakin istrinya akan senang. Ya, itu manusia aja begitu, bagi Tuhan gitu ya. Nah, jadi kita nggak boleh kayak gitu sama Tuhan. Kita harus bangun keintiman lebih daripada kita lakuin apapun. Pelayanan itu bisa jadi berhala ya. Pelayanan bisa jadi berhala. Walaupun mungkin ke sana itu pekerjaan Tuhan segala macam, pekerjaan ladang Tuhan, tapi itu bisa jadi berhala kalau kita lebih pentingin itu dibandingkan kita bangun keintiman sama Tuhan. Dan harus diingat juga banyak pelayanan ya, mau jadi pengkhotbah keliling ke satu bumi, itu nggak bisa jadi ukuran buat kita, nggak bisa jadi ukuran yang menunjukkan kita intim sama Tuhan atau enggak ya. Pokoknya pelayanan itu sesuatu yang baik tapi bukan yang terutama, lebih dari keintiman ya, tapi juga itu nggak boleh jadi berhala, dan kita itu nggak bisa jadi ukuran, tolak ukur kita sebagai kita intim sama Tuhan tuh nggak bisa ya. Jangan sampai kita memberhalakan pelayanan. Nah, doa dan firman ya, semoga teman-teman setiap hari seperti ini ya, ada gambar itu ya, yang doa, saya nggak percaya doa itu harus lipat tangan sebenarnya. Doa itu yang penting hatinya fokus, percuma lipat tangan kalau hatinya nggak fokus sama Tuhan. Yang penting ini ya, yang penting kita doa, fokus sama Tuhan, fokus intim sama Tuhan ya, fokus berduaan sama Tuhan, dan juga jangan lupa baca firman, itu penting. Nah, ketika waktu kita berdoa ini mungkin masalah yang teman-teman suka alamin ya. Ya, saya juga kadang-kadang suka ngalamin ini. Tapi ketika waktu kita berdoa, kita hanya seperti bicara dengan ruangan kosong, ke sana tuh nggak ada siapa-siapa tapi kita kayak ngomong sendiri. Nah, justru itu adalah momen di mana kita sangat butuh berdoa. Nah, masalah kita, saya yakin teman-teman di sini juga ada yang pernah ngalamin itu. Kadang-kadang kita tuh kayak nggak bisa rasain hadirat Tuhan, dan kesana kita kayak ngomong sama ruangan kosong. Nah, tapi kadang-kadang ya nggak tahu teman-teman gimana. Tapi kalau saya sendiri, saya harus ngakuin, kadang-kadang dulu ketika saya bicara seperti bicara dengan ruangan kosong, walaupun saya tahu Tuhan di dekat saya, bahkan Tuhan di dalam saya, Roh Kudus dalam saya. Tapi ketika kesana saya cuma bicara dengan ruangan kosong, saya jadi agak males buat lanjutin doa. Nah, saya nggak tahu teman-teman gimana, tapi kalau saya sih begitu. Nah, semoga nggak ada di sini teman-teman yang begitu. Tapi kalaupun begitu nggak apa-apa. Ya, ini cukup manusiawi, tapi nggak boleh dibiarin. Ya, karena itu justru kita lagi butuhnya doa kalau kita sampai kayak gitu. Ya, berarti keintiman kita sama Tuhan mulai hilang kan, sampai kita rasanya bicara dengan ruangan kosong. Nah, kita harus bangun lagi. Nah, ketika berdoa terasa kosong, ya ini langkah-langkahnya saya akan kasih. Pertama, jangan berhenti. Ya, jangan tinggal tidur gitu ya, jangan tinggal tidur. Tetap doa. Teman-teman kalau bisa bahasa roh, bahasa roh. Kalau nggak bisa ya tetap nyembah Tuhan, tetap fokus sama Tuhan, tetap bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Aku tahu kau, mungkin aku nggak bisa rasain kau, tapi aku tahu kau ada di dekat aku ya. Walaupun aku nggak bisa rasain Tuhan, biarkan nyatakan Tuhan lebih lagi, nyatakan lebih lagi. Nah gitu.
Terus pokoknya jangan pernah berhenti berdoa ketika justru berdoa terasa kosong. Kedua, tenangkan diri dan fokus. Sorry, itu salah tulis ya. Dan fokus dengan Tuhan. Ya, tetap pikirannya jangan kemana-mana. Nah, ini juga berkali-kali saya harus akuin kalau berdoa ya terasa kosong. Saya malah jadi kesannya doanya sambil megang HP. Ya, itu juga nggak fokus kan. Ya, tenangkan diri sama fokus sama Tuhan. Jangan singkirin semua gadget, semua sosmed, semua WhatsApp segala macam, singkirin dulu. Ya, kita fokus dengan Tuhan. Dan ya ini, tunggu dan nantikan lawatan Roh Tuhan. Pasti jawab. Ya, saya yakin kalau kita minta lawatan Roh Tuhan itu pasti dijawab. Ya, asalkan kita nggak, ya itu baru sebentar ya tinggal tidur. Bentar, aduh nggak tahu lah, nggak ngerasa apa-apa, ya udahlah tinggal aja. Nah, kalau kita tetap menanti-nantikan Tuhan, pasti dijawab. Ya, Tuhan yang saya kenal bukan Tuhan yang kalau kita minta lawatan nggak dikasih. Nah, itu bukan Tuhan yang saya kenal. Ya, saya yakin Tuhan Yesus pasti jawab doa kita, dan ya dia aja mau intim sama kita, masa kita minta lawatan dia nggak jawab sih? Ya, kalau itu kan artinya dia nggak mau intim sama kita dong. Nah, justru karena dia mau intim sama kita, dia mengasihi kita, dia pengen kita mengasihi dia juga, pasti dijawab. Ya, jadi ingat sekali lagi teman-teman, kalau kita berdoa, kita hanya seperti bicara dengan ruangan kosong, kesana nggak ada siapa-siapa. Nah, kita harus ingat dulu, itu justru momen di mana kita sangat butuh berdoa. Nah, ketika berdoa terasa kosong gitu ya, jangan berhenti berdoa, tenangkan diri dan fokus dengan Tuhan, dan tunggu aja, nantikan Tuhan, lawatan Tuhan, dan pasti dijawab. Oke? Bosan ketika berdoa menunjukkan kita tidak sedang menikmati keintiman dengan Tuhan. Nah, ini yang saya lagi bangun juga ya. Karena saya lagi doa berjam-jam sampai saya kurang tidur, malah lebih tepatnya. Saya doa tuh sampai ketiduran. Kadang-kadang saya lagi belajar doa tuh sambil sambil berlutut kepala nyentuh tanah, doain orang, doain jiwa-jiwa. Nah, itu saya pernah kayak ketiduran sambil berlutut tuh, itu gak enak banget ya, lehernya sakit langsung. Nah, tapi dulu mungkin saya nggak bisa ke situ, nggak bisa ke titik itu gitu ya. Sekarang mungkin udah bisa, dan saya udah nggak merasa bosen gitu ya. Malah kadang-kadang kalau dulu kan kesannya kalau saya doa, kok saya udah doa lama banget kok, tapi kayak baru 5 menit ya, saya pikir udah lama banget. Nah, sekarang tiba-tiba saya kayak berasa kayak saya baru doa bentar, tiba-tiba udah 40 menit. Nah, justru itu, bosan ketika kita berdoa itu nunjukin kita sedang tidak menikmati keintiman dengan Tuhan. Seharusnya kalau kita intim sama Tuhan ya, kita kan lupa waktu kan. Pernah gak sih kita ngobrol sama orang, saking asiknya ngobrol, kita tuh, wih gila udah 2 jam ya ngobrol ya, nggak nyangka ya. Nah, mestinya kita sama Tuhan kayak gitu. Nah, contoh kayak gini teman-teman, perumpamannya kayak gini. Kita dipanggil ke istana raja siapa gitu ya, raja negara apa gitu. Nah, mestinya kalau kita dipanggil ke istana raja buat ngadep raja, orang terkenal yang dihormati banyak orang gitu ya. Nah, kita nggak akan bilang, aduh, aku harus habisin waktu berapa lama ya sama raja ya. Nah, itu kan kayak ngeluh gitu kan. Aduh, aku harus habisin berapa lama nih waktu di istana raja nih. Nah, tapi justru mestinya kalau kita menghormati raja itu, misalnya kita kayak, oke, aku bakal ke istana raja. Ini raja ini bakal kasih aku waktu berapa lama ya buat ketemu dia ya. Kalau bisa lama dikit lah. Nah, itu kan respon yang beda. Yang satu nggak mengharapkan kesana kayak beban, yang satu lagi tuh mengharapkan gitu. Mengharapkan, wah kalau bisa selama mungkin aku punya waktu sama raja ini. Nah, sikap hati kita tuh seharusnya kepengen, Tuhan, aku boleh berapa lama sih intim sama Engkau? Nah, jawabannya ya terserah, ya selama mungkin kalau perlu. Ya Tuhan mau kita intim sama Tuhan. Tuhan nggak batas-batasin waktu kita intim sama Tuhan. Jadi jangan sampai ya kita kayak anggap bangun keintiman sama Tuhan itu beban. Itu udah, ya nggak tahu ya, kalau saya jadi Tuhan mungkin saya sakit hati sih kalau ada yang bosen sama saya. Ya teman-teman bosen bangun hubungan sama saya, kan saya akan sakit hati dong masih ya. Nah, apalagi Tuhan. Ya, jadi bosan
ketika berdoa menunjukkan kita tidak sedang menikmati keintiman dengan Tuhan. Oke. Nah, yang terakhir saya akan tutup. Nah, cepat kan? Nah, terakhir saya tutup. Nah, ini kita baca sebentar aja ya. Sebenarnya poin saya bukan di perikop ini, tapi teman-teman harus perhatiin ini di Yakobus 5 ayat 13 sampai 20, ini tentang doa semua ya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu yang minggu lalu kita bahas sama Pastor Juan ya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuatnya berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kenapa saya bahas perikop ini, Yakobus 5 ayat 13 sampai 20? Sebenarnya saya nggak akan bahas tentang isinya itu, kita nggak akan kupas. Nah, tapi yang lebih kita akan pelajari itu penulisnya nih, si Yakobus ini. Nah, Yakobus ini adalah salah satu saudara secara daging ya Tuhan Yesus ya. Pas Tuhan Yesus jadi manusia, ini saudara secara dagingnya ya, secara hubungan darahnya ada. Ya, tapi kita lihat ini ya, teman-teman bayangin gak sih kalau teman-teman punya saudara terus saudara kita ngaku-ngaku Tuhan gitu, ngaku-ngaku sebagai Tuhan, itu kan lucu banget ya. Terus ih ngapain gue mentuhankan saudara gue gitu. Tapi Yakobus ini beda ya. Yakobus ini malah jadi salah satu rasul yang luar biasa ya. Rasul luar biasa ini jadi pemimpin di Yerusalem juga, dan sejarah mengatakan Yakobus ini adalah orang yang sangat gila berdoa. Doanya orang gila. Sampai dia dapat julukan satu hal. Semoga, saya nggak tahu teman-teman pernah dengar atau enggak. Tapi ini orang terkenal sama julukan satu hal, yaitu The Man with Camel Knees. Pria dengan lutut onta. Bingung kan? Hah? Saya pas baca pertama kali, lutut onta apaan? Gitu, lucu amat manusia bisa punya lutut onta. Nah, itu ada bahasa Inggrisnya, tapi saya baca Indonesianya aja ya. Yakobus adalah seorang yang sangat percaya akan kuasa doa. Dibuktikan juga oleh ruang yang dia curahkan dalam suratnya yang tadi kita baca, yaitu satu perikop tentang doa. Nah, dikarenakan kebiasaannya yang selalu berlutut untuk mendoakan orang-orang kudus, lututnya menjadi kapalan seperti onta. Karena itu ia dikenal sebagai pria dengan lutut onta. Gila gak sih? Ada orang saking rajinnya berdoa karena dia berlutut terus pas doa, lututnya jadi kapalan sampai kayak onta. Saya waktu itu bingung, lutut onta tuh gimana sih ya? Akhirnya saya googling. Ya, lutut onta kayak kira gitu, kapalan ya. Saya nggak tampilin supaya atau ya saya agak jijik juga lihat ya. Teman-teman googling aja, lihat aja lutut onta kayak gimana. Tapi itu ya, ini rasul yang luar biasa itu. Ya dia bahkan kalau teman-teman lihat, dia nggak meninggikan statusnya sebagai orang yang punya hubungan darah sama Tuhan Yesus. Ya, dia nggak meninggikan itu sama sekali, satu kali pun nggak pernah. Nah, dan dia malah sangat sangat mentuhankan Tuhan Yesus ya, sampai akhirnya dia benar-benar jadi orang yang pendoa yang luar biasa banget. Ya, ini kita belajar banget siapa di sini yang lututnya kayak onta gitu ya, nggak ada. Yang dia doang nih kayaknya. Ya mungkin ada, kalau saya Yohanes juga kalau nggak salah begitu juga ya, setahu saya, lupa saya, tapi yang jelas-jelas yang benar-benar dikenal sebagai the man with camel's knees itu ya si Yakobus ini. Nah, jadi
ini orang yang benar-benar spend time waktu buat intim sama Tuhan. Ya. Jago ngajar nggak? Ya jago lah, dia sampai buat satu kitab kok di Alkitab. Nah, mimpin orang nggak, gembalain nggak? Dia salah satu pemimpin di pusatnya orang Kristen zaman dulu. Nah, dia salah satu pemimpin ya. Ngajar jago, gembalain jago, pelayanan oke nggak? Pelayanan oke. Nah, tapi yang lebih oke lagi adalah jam doanya. Nah, semoga ini bisa menginspirasi teman-teman, karena ini juga salah satu yang menginspirasi saya. Gila, ada orang berlutut sampai kayak begitu ya. Nah, sejak itu saya doa saya sampai berlutut sih ya, tapi saya lihat lutut saya nggak kapal-kapalan sih. Nah, tapi ya itu, semoga teman-teman makin sadar ya, jangan sampai kita sibuk kerja, sibuk pelayanan, tapi kita nggak bangun keintiman sama Tuhan. Ya, pakai lututmu, ya, pakai hatimu lebih tepat ya. Kalau berlutut tapi kita nggak pakai hati juga percuma. Nah, yang lebih penting hati. Ya, fokus sama Tuhan, bangun keintiman sama Tuhan, dan ya pasti semua akan ditambahkan ke teman-teman. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Kita recap sebentar sebelum kita tutup. Jadi yang pertama ini ya, kita lihat Raja Tirus. Raja Tirus ini belagak seperti Tuhan. Ya, ingat ada 3 pribadi yang kita bisa tuhankan di hidup kita, Allah Tritunggal, setan, dan diri kita sendiri. Kebanyakan orang mungkin gak muja setan, tapi muja dirinya sendiri, itu juga bahaya. Bahkan lebih bahaya mungkin, karena bisa gak sadar. Nah, Tuhankanlah Allah Tritunggal saja. Ya, hidup tanpa doa adalah bentuk kesombongan terparah yang bisa kita lakukan. Yang kedua, ya ini Alkitab menyuruh kita tetaplah berdoa, dan keintiman dengan Tuhan dibuktikan dengan adanya obrolan tanpa henti dengan Tuhan setiap waktu. Nah, ini Tuhan Yesus kasih teladan buat kita. Sesibuk-sibuknya dia pelayanan, ia mengundurkan diri. Ya, nggak usah tentang pelayanan juga. Sesibuk-sibuknya pekerjaan kita, jangan lupa untuk mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yaitu ya, meninggalkan, meluangkan, mengundurkan diri dengan tenang, menarik diri. Dan sama seperti para rasul, ya, dia tetap musatin pikiran dalam doa dan pelayanan. Itu ya, tadi kita udah baca musatin pikiran itu kayak apa. Yang paling utama bukan pelayanan, tapi doa dan firman. Rajin pelayanan tapi tidak membangun keintiman pribadi dengan Tuhan, itu berarti memberhalakan pelayanan, dan itu nggak akan pernah menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi bangun jam doa, teman-teman jangan lupa bangun jam doa dan baca firman. Ini udah nggak boleh jadi hal yang lupa lah ya. Saya lupa bilang. Saya dulu diajarkan sama mentor saya yang nginjilin saya. Waktu saya lupa baca Alkitab, dia tanya, kamu makan siang inget nggak? Dia bilang, inget lah. Nah, terus kesibuk-sibuknya kamu lagi kerja atau ngapain, kamu pernah lupa makan siang nggak? Ya enggak sih. Pasti akan langsung cari waktu, nih kapan ya bisa makan siang ya? Nah, ya udah. Itu makan siang inget, makan rohani juga harus inget. Nah, kamu kalau nggak baca Alkitab, maksudnya kamu lapar secara rohani, sampai kamu nyari. Nah ini banyak orang nggak lapar, nggak nyadar mungkin ya, bukan nggak lapar ya, lapar sih pasti, tapi nggak nyadar dia lapar secara rohani, dan akhirnya ya mati kelaparan kan, busung lapar. Nah itu ketika waktu kita berdoa, ya ini ketika teman-teman tetap bangun jam doa, mungkin ada waktu di mana kesana kita cuma bicara dengan ruangan kosong. Nah ingat, justru itu adalah momen di mana kita sangat butuh berdoa. Ketika berdoa terasa kosong, jangan berhenti berdoa, tenangkan diri dan fokus dengan Tuhan, dan tunggu dan nantikan lawatan roh Tuhan, pasti dijawab. Ya, bosan ketika berdoa menunjukkan kita tidak sedang menikmati keintiman dengan Tuhan. Ya, jadilah orang seperti Yakobus tadi, ya, yang benar-benar sangat percaya dengan kuasa doa. Dan kalau kita percaya dengan kuasa doa, buktinya adalah kita benar-benar kita lakuin doanya. Kalau kita nggak berdoa, ya berarti sebenarnya kita secara nggak langsung kita sedang berkata, saya nggak percaya sama kuasa doa. Nah, makanya saya nggak mau berdoa. Secara nggak langsung mungkin kita nggak ngomong dengan kalimat itu, tapi ya bukti kita benar-benar percaya sama kuasa doa, ya kita lakuin doa gitu. Maksudnya, kalau saya bilang, oh teman-teman kalau tabuk pipi teman-teman 3 kali sehari, teman-teman bakal dapat duit 1 miliar gitu. Saya yakin semua teman-teman pasti akan tabuk pipi 3 kali sehari gitu kan. Nah kalau kita bilang, oh doa itu kita bisa menarik berkat surgawi ke hidup kita,
ya kita akan lakuin. Ya, segala problem kita bisa hadapin sama Tuhan kalau kita berdoa. Ya pasti kita akan ngelakuin doa. Nah justru dengan kita nggak berdoa, kita nunjukin sebenarnya kita nggak percaya sama kuasa Tuhan di hidup kita. Jadi jangan sampai kita nggak meluangkan waktu untuk berdoa. Jadilah orang seperti teladan ini si penulis kitab Yakobus, yaitu Yakobus. Oke, jadilah kalau perlu berdoalah sampai seperti Yakobus ini, sampai lutut ya kapalan. Oke, yuk kita tetap dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami Tuhan hari ini bisa belajar lagi Tuhan, sama seperti Yakobus, orang yang sangat membangun kehidupan doanya sampai lututnya seperti lutut unta. Ya Tuhan, kami juga mau Tuhan mulai hari ini kalau ada di antara kami yang nggak terlalu membangun kehidupan doa kami ingin membangun kehidupan doa kami Tuhan. Mulai hari ini juga kami memulai, biar kami memprioritaskan Engkau lebih dari segalanya. Sesibuk-sibuknya kami, biarkan kami sadar Tuhan, nggak boleh ada kesibukan kami yang merampas keintiman kami dari Engkau. Biarkan kami sadar Tuhan, hidup kami yang terutama adalah intim dengan Engkau. Ya bukan artinya dengan intim dengan Engkau kami jadi meninggalkan semua tanggung jawab kami, tapi kami ingin Tuhan memprioritaskan keintiman dengan Engkau. Ya, buat kami Tuhan jadi orang yang selalu haus dan mengejar Engkau. Ya, kami haus akan mengejar keintiman dengan Engkau. Kami haus dalam menggali firman-Mu Tuhan, ya, dengan menuruti firman-Mu juga, nggak cuma baca, tapi kami menuruti firman-Mu, kami melakukan firman-Mu. Dan ini Tuhan yang jadi fokus hidup kami, yaitu doa dan firman, dan juga pastinya ketika kami fokus dengan keintiman dengan Engkau, kami fokus dengan doa dan firman, kami tahu juga Tuhan, kami pasti punya keinginan untuk jadi berkat. Kami nggak mungkin jadi orang pengangguran kalau kami intim dengan Engkau Tuhan. Maka Tuhan, hari ini Tuhan ajari kami Tuhan, mulai hari ini kami bangun keintiman dengan Engkau dulu. Kami tahu secara otomatis kami juga pasti rindu untuk jadi berkat, dan kami akan mulai jadi berkat dan menyenangkan hati-Mu. Lakuin semua pekerjaan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, aku berdoa Tuhan untuk setiap kami yang ada di Google Meet ini, biar kami bisa mulai sesuatu yang baru hari ini juga. Ada waktu yang kami prioritaskan untuk Engkau, dan ya ada sesuatu yang akan kami tinggalkan Tuhan. Mungkin ada hal-hal di hidup kami yang kami buang-buang waktu, kami sibuk sama gadget, kami sibuk sama sosmed, kami sibuk sama film, sama game, atau apapun itu Tuhan. Kami mau singkirkan itu Tuhan kalau emang itu merampas waktu keintiman kami dengan Engkau. Aku percaya Tuhan, kami semua percaya kami bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.